jadi koboi kampus. Jadi awalnya ada kisah nyata ayah tentang waktu masa kuliah tahun 95. Jadi mereka membentuk suatu negara sendiri di dalam kampus bernama Negara Depanas Dalam. Ini film yang berlatar belakang peristiwa yang nyata, tentu karakter yang ada pun juga karakter yang nyata waktu itu benar-benar terlibat bersama ayah mendirikan Negara Depanas Dalam. Jadi ada karakter Erwin, ada karakter Dik-Dik, ada karakter Denny, tentu ada karakter Pidi Baik sendiri. Kenapa kita pilih Jason Ranti sebagai Pidi Baik? Karena kita percaya kepada Jason. Jason sendiri dia ada seorang penyanyi indie, jadi bisa lebih menghayati lagu-lagu ayah. Dia coba menyanyikan lagu, jadi di sini ada latihan acting, reading dan menyanyi lagu-lagu ayah. Bagaimana cara ayah menyanyikan juga itu didalami oleh Jason bersama ayah Pidi Baik. Pidi Baik, dia melawan dari samping kalau dia. Denny ini salah satu 5 pandang yang paling muda, yang paling ekspresif. Kalau ketawa ganggu orang gitu, maksudnya renyah gitu, ketawanya renyah gitu. Saya di sini di film Koboi Kampus, saya berperan sebagai Erwin, Koboi Banjaran. Karakternya Erwin tuh agak kalem lah gitu. Ya agak santai gitu selalu. Semacam kasih sayang. Aku di sini jadi Ingrid. Ingrid adalah pertukaran pelajar dari Inggris yang belajar the arts here at ITB. Tidak terlalu bawel, aslinya aku kan bawel banget, beda dengan Ingrid. Jadi Ingrid lebih banyak diam, tapi ada lucu-lucunya gitu. Dan dia sangat penasaran dengan budaya Indonesia, terutama budaya-budaya dalam arti respecting the Islamic culture, the Assalamualaikum all the time. She wants to put the thing on her head as a hijab. Jadi dia sangat respect dengan culture. Ya namanya pertukaran pelajar, dia mau belajar bagaimana di Indonesia. Gue Ricky Harun, gue di film Koboi Kampus Understanding Depanas Dalam berperan sebagai Nino, yang dimana orang keduanya Depanas Dalam lah gitu. Jadi memang yang paling dekat sama ayah Pidi gitu. Di Koboi Kampus saya berperan sebagai Dik-Dik, orang yang absurd sama seperti kawan-kawan lainnya, cuma keabsurdan Dik-Dik ini berbeda dibanding yang lain ya. Kalau yang lain lebih ke petakilan gitu, kalau Dik-Dik lebih ke absurd dalam berimajinasi mungkin ya. Dan salah satu di antara berlima ini, Dik-Dik ini orang yang paling alim lah, rajin sholat, tidak terlalu banyak pergerakan lah di dalam hidupnya. Semuanya dituangkan dalam sebuah lukisan kalau Dik-Dik. Jadi mereka membentuk suatu negara sendiri di dalam kampus bernama Negara Depanas Dalam. Bagus itu alternatif perlawanan sebenarnya. Jadi melawan secara menyenangkan gitu. Kayaknya itu deh filosofi yang mereka. Mungkin hanya main-main, tapi ternyata mereka mengklaim negara ini benar-benar proklamasikan skala serius. Terus jadilah Negara Depanas Dalam di dalam sebuah studio lukis. Di saat yang lain pada demo gitu, ini bikin negara. Ya mungkin kayak senang-senang, kayak bercanda gitu. Tapi justru yang bisa lihat kayak mereka senang-senang, tapi seserius itu gitu. Serius bersenang-senang. Tahun 95 saya sepertinya akan setuju dengan pemahaman mengapa ayah Pidi membuat sebuah negara. Saya akan melakukan hal yang sama seperti ini kalau saya sudah besar. Kita coba membuat film
berlatar belakang bagaimana Ayah PD Baik membuat negara Depanas Dalam. Nanya ke Ayah PD Baik, Depanas Dalam, kok panas di dalam? Waktu itu jawaban pertama adalah panas di dalam. Jadi hal yang tidak terungkapkan tuh panas di dalam. Terus setelah dipikir-pikir ternyata Ayah juga punya definisi lain bahwa itu merupakan singkatan yang sangat unik. Dan Depanas Dalam itu sebenarnya singkatan ya, gitu, singkatan. Tapi nanti lihat aja di filmnya deh singkatannya itu apa, biar kalian bisa mengerti sendiri. Gitu. Mostly aku terharu dengan kekompakan tim ini. Kekompakan tim ini, seluruh tim. Everybody is like family, they help each other. I will miss this. I will miss this a lot. You guys, all of you guys are amazing and I'm so proud of you. Jadi syuting di ITB juga merupakan kebanggaan juga bagi kami. Jadi kita tidak melakukan syuting di ITB sebagai latar, tapi ITB sebagai karakter di sini. Khas anak ITB di sini disampaikan melalui berbagai sketsa. Jadi filmnya tidak menceritakan konflik yang besar, tapi berupa interaksi antar warga negara Depanas Dalam menyikapi situasi di luar, situasi politik. Bagaimana menyampaikannya kita kemas melalui lagu dan berbagai sketsa yang ini berlatar kejadian nyata. Kita tapi nggak kayak film banget, maksudnya artinya kita juga boleh juga kita punya cara kita sendiri untuk bikin sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita gitu, sesuai dengan Depanas Dalam tongkrongan gitu kan, asik gitu. Atau tongkrongan pengen bikin karya gitu, gayanya ya gaya itu aja, gimana boleh ya boleh dong gitu. Jadi di sini tuh film yang bagaimana memotret kehidupan mahasiswa dengan berbagai ide dan pemikirannya masing-masing. Terlepas dari itu perbedaan agama, mereka punya suatu pemikiran yang sama. Apa yang mereka lakukan adalah demi kepentingan bangsa. Jadi ketidaksesuaian pemikiran dari pemerintah dengan mahasiswa mungkin dibahasakan dengan demo, sementara di Panas Dalam dibahasakan dengan oh kita bisa aja sendiri negara. Ada pesan-pesan yang penting bahwa apapun agamamu kita adalah satu. Jadi jangan saling mengejek, membenci. Kita tuh satu bangsa, satu Indonesia dan satu darah. Aku harap lewat film ini, people who watch this film remember that friendship, community bisa di antara orang yang berbeda. Whatever your race, whatever your suku, whatever your religion, whatever your identity, you can live in peace. Itu sih yang aku harap message. Ini film biografi, tapi ada banyak banget pelajaran yang bisa kalian dapat gitu. Karena baru pertama kali ada film yang membuat negara sendiri. Pokoknya jangan lupa nonton deh. Saya harap film ini bisa membuat hati kita senang setelah menontonnya, membuat hati kita hangat, membuka perspektif baru, mempunyai sudut pandang bagaimana mahalnya mempunyai kawan yang mau berjuang di saat susah dan senang, selalu bergembira. Itu aja sih. Bersatulah Indonesia. Udah anjing rame anjing. Goblok anjing, rame anjing. Iya. Oke deh, Iya.